Shalom Mamanginang, saudara-saudari kekasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Manginang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudari kekasih Kristus, setiap manusia pasti mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Setiap manusia pasti mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Dan bahkan ada manusia yang mengalami kesusahan itu sejak dari lahir. Sejak dia datang ke dunia ini, dia sudah mengalami kesusahan. Itulah yang terjadi kepada kedua orang buta ini, yang sudah buta sejak lahirnya. Mereka menjadi beban kepada keluarga. Mereka juga menjadi beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak diperdulikan oleh masyarakat dan juga tidak diperdulikan oleh keluarganya. Namun, nas kita pada hari ini mengingatkan kita betapa pedulinya Yesus kepada orang yang berseru memanggil namanya. Yang pertama yang bisa kita lihat dalam nas kita ini, Amanginang, saudara-saudari kekasih Kristus, orang buta itu melihat peluang di dalam kehidupannya. Mereka melihat peluang kesembuhan. Mereka melihat peluang akan penglihatan mereka kembali melalui pendengaran mereka yang peka terhadap nama Yesus yang telah mereka dengar, yang boleh menyembuhkan orang yang sakit. Mereka melihat peluang itu, mereka mendengar Yesus. Oleh karena itu, mereka berseru memanggil nama Yesus. Walaupun banyak orang yang menyuruh mereka diam, mereka tidak peduli. Walaupun banyak orang yang terusik akan panggilan mereka yang mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami," mereka tidak takut karena mereka tahu peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu mereka tidak henti-hentinya, bahkan semakin keras mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Amanginang, saudara-saudari kekasih Kristus, Yesus adalah kesembuhan dari setiap kebutaan rohani kita. Yesus adalah kesembuhan dari setiap kekurangan kita. Yesus memberikan pengampunan akan dosa-dosa kita. Sebagai orang Kristen, jangan kita sia-siakan peluang tersebut. Sebagai orang Kristen, mari kita manfaatkan peluang tersebut, sama seperti orang buta yang memanfaatkan peluang mereka bertemu dan mendengar kedatangan Yesus. Mari kita berseru memanggil namanya. Mari kita berseru dengan keras dan dengan
pengharapan memanggil namanya, Tuhan kasihanilah kami. Itulah poin yang pertama yang bisa kita lihat, amang inang saudara-saudari kekasih Kristus dalam nas ini. Poin yang kedua yang boleh kita dapatkan dalam nas ini, yaitu Yesus mendengar seruan orang percaya. Amang inang saudara-saudari kekasih Kristus, sekalipun tidak ada satu orang pun yang memperdulikan kita, yang memperdulikanmu, sekalipun tidak ada satu orang pun yang mendengarmu, datang saja pada Yesus, berserulah memanggil namanya, maka Dia akan mendengarmu, maka Dia akan menghampirimu, maka Dia akan mendengar seruan kita. Sama seperti orang buta yang ada dalam nas kita ini. Yesus berhenti dan memanggil mereka. Amang inang saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah sibuk untuk kita. Tuhan tidak pernah buta untuk kita. Tuhan tidak pernah tuli untuk kita. Bahkan Dia berhenti mendengar permohonan kita. Bahkan Dia berhenti untuk mendengar seruan kita. Apa yang kita butuhkan. Sama seperti orang buta, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan tidak pernah tuli, Tuhan tidak pernah sibuk, Tuhan tidak pernah buta, dan Tuhan tidak pernah bosan mendengar seruan kita. Oleh karena itu, amang inang saudara-saudari kekasih Kristus, jangan pernah lelah memanggil namanya. Jangan lelah berdoa kepadanya. Jangan bosan untuk berseru kepadanya. Karena Tuhan menghargai seruan kita. Tuhan mendengar seruan orang yang percaya. Tuhan menghargai seruan umatnya yang memerlukan pertolongannya. Poin yang ketiga yang bisa kita lihat melalui nas ini, amang inang, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, Yesus adalah kasih. Jawaban Yesus kepada orang buta tersebut menunjukkan bahwa Dia adalah kasih. Dia adalah kasih yang melayani, bukan untuk dilayani. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Yesus menghormati kedua orang buta yang tidak berharga tersebut. Yesus menghargai kedua orang buta yang tidak berharga tersebut. Dia mengasihi kedua orang buta tersebut karena Dia adalah kasih. Dia mengasihi bukan karena manusia itu layak dikasihi. Dia mengasihi bukan karena orang buta itu layak dikasihi, tetapi karena Yesus adalah kasih. Dia adalah kasih yang telah diutus Tuhan ke dunia ini supaya menjadi tiruan bagi kita orang percaya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amang inang saudara-saudari kekasih Kristus, setiap orang yang berseru memanggil nama Yesus tanpa kenal lelah, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjamah kita lewat kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajari kami Bapa untuk tetap percaya, untuk tetap berpengharapan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, agar kami tetap kuat, agar kami tetap melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.